warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama mata pelajaran PKK untuk kelas 11 OTKP. Oke, di KD 3.2 ini Ibu akan menyampaikan tentang masih menganalisis peluang usaha berdasarkan produk barang atau jasa. Kali ini materinya kita lanjutkan dari materi pertemuan kemarin. Oke, jadi ketika kita menggali atau memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, nah seorang wirausahawan itu harus berpikir secara positif dan kreatif. Jadi nggak bisa seorang wirausahawan itu hanya cepat cepat jadi pantang menyerah, terus patah semangat. Nah, itu tidak bisa. Tetapi seorang wirausahawan itu harus positif dan kreatif. Seperti apa? Pertama, di antaranya bahwa seorang wirausahawan itu harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya bisa dilaksanakan. Jadi kalian itu ketika membuka usaha, kita harus optimis. Jadi jangan belum apa-apa, saya mau membuka usaha jasa pengetikan. Tapi, aduh, gimana ya pemasarannya? Apakah nanti ada yang mengetik? Kemudian, apakah nanti alat-alatnya akan rusak di tengah-tengah? Apakah laptop saya cukup dengan hanya satu laptop? Misalnya seperti itu. Jadi tidak boleh. Tapi kita harus percaya dan yakin bahwa usaha, ketika kita membuka usaha, itu akan bisa dilaksanakan. Misal, usaha jasa pengetikan. Saya yakin dengan laptop saya yang hanya bermodalkan satu, saya pasti bisa membuka usaha pengetikan. Dan nanti dalam kurun waktu 6 bulan, saya pasti bisa mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan laba dan bisa membeli laptop tambahan seperti itu contohnya. Yang kedua, harus menerima gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Nah, kita sebagai seorang pembisnis itu tidak bisa hanya mengandalkan kreativitas yang kita punya. Jadi ketika ada gagasan baru, disesuaikan dengan lingkungan yang baru, disesuaikan dengan waktu yang bertambah, itu akan ada masukan-masukan yang baru. Atau ada gagasan atau ide yang baru. Atau bahkan ada yang memberikan masukan kepada kita. Selama kita bisa menyesuaikan dengan usaha kita, berarti kita harus bisa menerima gagasan-gagasan tersebut dan menerapkannya di dalam usaha atau bisnis kita. Jadi jangan sampai ada ide baru atau gagasan baru kita tolak, ini mah usaha saya. Nah, itu tidak boleh, tapi kita harus berbesar hati, harus bisa menerima gagasan-gagasan baru di dalam usaha atau bisnis kita. Seperti itu. Yang ketiga, harus bertanya kepada diri sendiri. Jadi kita harus punya keyakinan, apakah saya mampu? Kita harus bisa menjawab, iya. Apakah saya kalau ada kendala di tengah-tengah, nanti saya bisa menyelesaikannya? Nah, harus seperti itu. Kita harus banyak pertanyaan kepada diri kita, tetapi tentunya bukan hanya bertanya, tapi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita mampu mengatasi kesulitan. Dan kita kembali lagi ke poin nomor 1, harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis kita bisa dilaksanakan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Yang keempat, mau untuk mendengarkan saran-saran orang lain. Tadi sudah Ibu sampaikan di poin nomor 2. Jadi ketika ada saran atau masukan dari orang lain, kalian jangan sampai, ini mah nggak masuk, Bu. Masa untuk jasa pengetikan saya harus bikin iklan di Instagram? Saya mah cuma punya Facebook aja. Misalkan temannya menyarankan, ayo dong buka Instagram aja khusus seperti itu untuk mengundang jasa pengetikan dan lain-lain. Nah, udah abaikan. Nah, tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus bisa mendengarkan saran atau masukan dari orang lain. Ketika kita bisa menerapkannya, selama itu bernilai positif, kita terapkan. Tapi ketika kita mendengarkan, ini tidak bisa diterapkan di bisnis atau usaha kita, ya itu jangan. Kita masukkan saja saran-saran dari orang lain dengan menyeleksi mana yang bisa diterapkan ke dalam usaha kita, mana yang tidak bisa diterapkan ke dalam usaha kita. Seperti itu ya. Kemudian nomor 5, mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi paham kan yang maksud etos kerja? Jadi kita tuh harus punya prinsip ketika dalam bekerja, harus bisa punya panduan dalam bekerja, harus bisa memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Seperti apa? Saya buka usaha jasa pengetikan. Aduh Bu, saya buka jam 8 sampai jam 12 kok nggak ada yang ngetik satu orang pun. Nah, seperti itu tidak boleh seperti itu. Kita punya program ketika kita membuka usaha jasa pengetikan harus seperti apa ya, mengundang
pengguna jasa kita. Nah, jadi kita harus punya prinsip ketika kerjaan banyak kita kerjakan dan semuanya diprogram dengan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Nomor 6, pandai berkomunikasi. Tentunya ini sudah jelas ya, ada di sifat dan karakter seorang wirausaha. Pandai berkomunikasi itu penting. Jadi kita harus bisa menyampaikan tujuan, maksud usaha kita seperti apa, harus bisa menyampaikan dalam bahasa yang baik ketika kita akan menawarkan jasa kita kepada orang lain. Ketika kita akan memasang iklan di Facebook, Instagram, atau sosial media yang lainnya, kita juga harus dengan bahasa yang baik, seperti itu. Ya. Nomor 7, menganalisis peluang usaha dengan metode analisis SWOT. Nah, ini ada analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Akan Ibu sampaikan di slide selanjutnya. Seperti itu ya. Ini bisa dipahami. Kalau ada yang tidak bisa dipahami, boleh silakan langsung tanyakan ke Ibu. Seperti itu. Apa itu SWOT? Nah, apa itu SWOT? SWOT ada 5 poin. Ada 4 poin. Ini maaf penomorannya salah. Ada 4 poin, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Strength itu apa? Strength itu adalah kekuatan. Kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Jadi ketika kita mau membuka usaha, kita harus mempunyai analisis SWOT-nya dulu. 1, tulis SWOT, strength. Kekuatannya apa? Contoh, ketika membuka jasa pengetikan, kekuatannya adalah dengan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, sekarang banyak sekali tugas-tugas yang dikerjakan dengan penggunaan komputer atau laptop. Dan beberapa mungkin tidak memiliki laptop atau komputer, maka saya akan membuka ini. Kemudian banyaknya siswa yang kurang mempunyai skill dalam mengetik, seperti itu. Itu contohnya. Ya. Kemudian yang kedua ada weakness. Weakness itu adalah kelemahan apa yang dapat membatasi atau menghambat usaha kita. Jadi kita analisis dulu ketika membuka usaha, apa ya hambatannya, apa ya kelemahannya. Jadi ketika kita sudah menganalisis apa kelemahan dari usaha yang akan kita buka, kita sudah memiliki solusinya, seperti itu. Ya, jadi wajib keempat ini kalian analisis dulu ketika kalian akan membuka suatu usaha, apapun bentuk usahanya, seperti itu. Ya, yang ketiga kita lanjutkan, ada yang namanya opportunity, adalah kesempatan atau peluang apa yang akan menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kesempatan atau peluang usaha apa saja, keuntungan. Jadi keuntungan, kemudian kesesuaian dengan kemampuan itu apa? Nah, kalian tulis opportunity dari usaha yang akan kita buat itu apa? Keuntungannya seperti apa? Apa saja? Seperti itu. Ya. Yang kelima, ada threat, adalah ancaman apa saja yang dapat terjadi pada saat kita berusaha. Jadi tulis ancamannya seperti apa? Apa yang akan terjadi kalau kita membuka usaha itu? Ancamannya apa nih? Dari luar tentunya maupun dari dalam, seperti itu ya. Jadi ketika akan membuka usaha, jangan lupa untuk menganalisis 4 ini. Jadi kalian akan tahu solusi, kemudian akan tahu manfaatnya seperti apa sebelum kalian membuka usaha. Ketika nanti ada kelemahannya itu apa, kemudian akan ada ancaman di dalam usaha kita itu seperti apa, kemudian kita akan mendapatkan keuntungan apa saja, kekuatan apa saja yang mendukung kita ketika kita akan membuka usaha, sehingga kita mendapatkan sasaran sesuai dengan keinginan kita. Misalnya mendapatkan laba dengan sebesar-besarnya. Seperti itu. Jadi wajib untuk menganalisis dulu ya, analisis SWOT namanya, seperti itu ya. Nah, untuk slide kedua ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi langsung di dalam grup anak-anak ya. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, ini akan ada tugas seperti biasa. Saya lebih menekankan ini adalah review tugas. Jadi review pertemuan kedua ya. Tolong jangan asumsikan tugas. Ya, abaikan nama tugasnya, kita review. Nah, analisis peluang yang ada di sekolah atau di sekitar kalian dengan analisis SWOT. Analisis peluang usaha yang ada di sekolah atau di sekitar kalian dengan analisis SWOT. Silahkan. Bentuk usahanya apa yang ada di daerah kalian saja dulu. Sebutkan. Tidak di luar kompetensi keahlian kalian. Abaikan dulu berandai-andainya.
kalian boleh analisis dulu usaha yang ada di sekitar sekolah atau di rumah kalian masing-masing. Silakan sebutkan jenis usaha yang ada di daerah dekat kalian itu apa, kemudian kalian analisis SWOT-nya. Kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa, dan terakhir itu ada ancamannya seperti apa. Bisa dipahami ya? Kemudian kalian minimal menyebutkan 5 jenis usaha saja yang kalian kerjakan analisis SWOT-nya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini adalah contoh analisis SWOT usaha budidaya ikan lele. Ibu memberikan ini supaya jauh-jauh dari usaha OTKP, supaya kalian bisa mengembangkan analisis SWOT dari kompetensi kalian masing-masing. Nanti ya, ketika tugas akhir mata pelajaran PKK, kalian harus bisa membuat usaha analisis SWOT yang berkaitan dengan kompetensi keahlian kalian. Oke. Coba, di sini ada contoh ketika akan membuka usaha budidaya ikan lele. Kekuatannya apa sih? 1, ditunjang dengan modal yang cukup memadai. Modalnya banyak, berarti itu adalah kekuatan. 2, mempunyai buku panduan budidaya ikan lele. Nah, itu kekuatan-kekuatan ketika kita akan membuka usaha dan membuat usaha kita maju. 1, tadi modal. 2, buku panduan budidaya ikan lele. 3, mempunyai lahan ataupun kolam yang cukup memadai. Ya, yang keempat, mempunyai sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan lele. 5, luasnya pemasaran hasil budidaya ikan lele. Jadi kekuatan ketika kita akan membuka usaha budidaya ikan lele itu disampaikan apa saja. Jadi kalian tulis strength-nya, kekuatannya apa saja. Mungkin bisa lebih dari 1 ya. Seperti itu. Itu contoh yang pertama. Kedua, kelemahannya seperti apa sih? 1, sulitnya mendapatkan bibit ikan yang mempunyai kualitas yang baik. Nah, disampaikan. Jadi kita bisa tahu nanti bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan bibit ikan yang baik, solusinya seperti apa. Jadi ditulis dulu, dianalisis dulu. Yang kedua, bibit ataupun air yang terserang bakteri yang nantinya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup benih ikan yang ada. Nah, itu merupakan kelemahan kalau misalkan akan membuka budidaya ikan lele. Itu disampaikan kelemahannya seperti apa. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Budidaya ikan lele cukup mudah dan menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Disampaikan di sini apa saja peluang yang didapatkan ketika kalian akan membuka usaha budidaya ikan lele. Nah, dijelaskan sedetail mungkin. Nanti kalian membuka 5 usaha tadi dibuat seperti ini ya, contohnya ya, analisis yang ada di daerah kalian masing-masing. Dan yang terakhir ada ancamannya. Ancamannya 1, banyaknya persaingan antara pembudidaya. Jadi banyak, nggak satu pembudidaya ikan lele, tapi ada beberapa, nanti ada saingan. 2, berlebihnya jumlah ikan lele yang beredar di pasaran pada saat musim panen, hingga harganya nanti akan jadi murah. Itu merupakan salah satu contoh analisis SWOT ketika kalian akan budidaya ikan lele, ya. Kemudian terjadinya perselisihan, kemudian pada saat pergantian musim, kebanyakan benih ikan lele yang kita budidayakan akan sedikit terganggu kelangsungan hidupnya. Jadi ancaman apa saja ketika kalian akan membuka budidaya ikan lele. Nah, ini adalah strength-nya. Kelebihannya itu apa? 1, masih tingginya permintaan pasar terhadap lele. 2, masih impornya perikanan. Ini contoh ya dari Jogja, contohnya perikanan Jogja terutama lele dari luar kota. Murahnya harga pekerja dan tanah di wilayah Jogja. Ketika akan menganalisis SWOT dan ini pembuka usahanya ada di daerah Jogja. Seperti itu. Ya. Ini kekurangannya. Weakness-nya, jauhnya jarak antara tengkulak. 2, angka penyusutan penjualan yang dikarenakan jauhnya jarak ke tengkulak sehingga banyak lele yang mati. 3, opportunity, banyaknya penjual lele di pasar menjadi nilai tambah karena berarti lele masih mudah dalam pemasaran. Belum banyaknya pengembangan hasil produk berbahan dasar lele. Nah, itu adalah kesempatan. Misalnya membuat abon lele seperti itu. Dan kemudian ancamannya seperti apa? Ada banjir, ada hama, atau seperti yang tadi. Ini contoh analisis SWOT budidaya ikan lele di daerah Jogja ya, di daerah Jogja seperti itu. Nah, penyakit lele seperti itu ya. Nah, ini terakhir ada hubungan antara minat
daya beli dan kelangsungan usaha dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Minat besar. Daya beli kuat, kelangsungan usaha terjamin. 2. Ada minat besar tapi daya beli rendah, kelangsungan usaha akan terhambat. 3. Minat rendah, daya beli rendah, otomatis usaha pun tidak dapat berlangsung. Nah, ini ada hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha. Terima kasih. Untuk pertemuan kedua, mungkin Ibu sampaikan cukup materinya simpel saja. Modul akan Ibu share di grup mata pelajaran PKK kelas 11 OTKP. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup OTKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.